Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Amer Zira. Yeay! Kali ini, karena udah ada makanan di depan aku, jadi pasti kalian udah nebak aku mau ngapain. Aku pengen mukbang teman-teman, tapi kali ini mukbangnya beda karena aku makan sambil jawabin pertanyaan Q&A yang udah aku share di Instagram. Jadi sambil makan, aku sambil bacain pertanyaan-pertanyaan kalian, dan kalau misalkan aku bisa jawab, aku jawabin kayak gitu teman-teman. Nah, yang aku makan di depan ini adalah burger. Burger itu salah satu makanan kesukaan Bang Amer, dan dulu tuh Bang Amer suka banget sama burger ini. Kayak kalau lagi gabut atau apa tuh pasti beli burger ini yuk, kayak gitu. Karena emang rasanya enak banget teman-teman, dan harganya nggak mahal kayak gitu. Karena kita suka yang murah tapi enak. Oke, kita lanjut aja ya. Apa makan dulu nih? Makan dulu deh. Kita coba, ini ada 3. Ini tuh sebenarnya nggak kelihatan jelas kan teman-teman, tapi ini tuh ada 3 varian gitu. Yang satu ini dagingnya itu kayak ada 3 tumpuk, jadi agak lebih besar. Terus yang satu 2 tumpuk, yang satu yang biasa, yang satu tumpuk kayak gitu. Kita coba dari yang kecil dulu. Ya, kita coba dari yang kecil dulu. Mari kita coba. Ini yang satu tumpuk, daging cuma 1. Nah, ini nih yang dagingnya 1 tumpuk tuh. Ada 1. Nah, ini tuh banyak banget mayonesnya. Ini yang bikin enak tuh sebenarnya bumbu spesialnya tuh mayonesnya sih kayaknya. Enak banget. Kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya belum ngurang. Masih enak kayak dulu. Semenjak Bang Amer gak ada, aku tuh jarang banget beli burger ini. Karena ya gitulah. Cuman ini aku beraniin dan aku makan lagi. Ternyata masih enak. Enak banget teman-teman. Sekarang kita jawabin pertanyaan deh. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu dari Isna 1733. Capek banget ditinggal lingkungan keluarga yang toksik ditambah broken home. Stres deh, dia bilang gitu. Tentang masalah ditinggal. Sebenarnya emang manusia itu kan makhluk sosial ya teman-teman. Kita tuh nggak bisa hidup tanpa orang lain kayak gitu. Tapi bukan berarti kita ketergantungan hidup bersama orang lain kayak gitu. Enggak. Kita mampu kok hidup sendiri, maksudnya kita bisa berjalan sendirian, tapi memang harus ada orang yang bisa kita ajak diskusi. Maksud dari manusia makhluk sosial itu, kita harus ada pendapat lain untuk bisa jalan gitu. Kayak nggak mungkin aku nih sekarang, kayak nggak mungkin aku bisa kuat seperti ini kalau nggak ada orang-orang yang dukung aku di belakang kayak gitu. Walaupun kadang aku masih merasa suka sendirian, tapi kadang kita suka nggak sadar ternyata banyak banget orang yang sayang sama kita. Keluarga toksik itu emang masuk ke toksik deh. Toksik itu kan setiap individu itu berbeda gitu ya. Definisinya beda. Mungkin menurut aku ini nggak toksik kok, tapi menurut kamu ini toksik. Atau mungkin sebaliknya kayak gitu. Jadi kalian kenalin dulu apa yang bikin itu toksik gini, atau enggak jangan nyalahin orang dulu kayak ih sumpah tuh orang toksik banget, ih sumpah nih gue tuh keluarganya toksik banget, atau mungkin kita sendiri yang toksik cuman kita nggak sadar aja kayak gitu. Intinya kita harus introspeksi diri dulu. Kita butuh orang bukan berarti kita ketergantungan kayak gitu. Jadi buat kamu, siapa tadi, Isna ya? Isna, semoga kamu bisa lebih mengenal diri kamu sendiri, pahami lingkungan kamu, bener gak sih ini toksik kayak gitu. Dan aku yakin karena kamu udah dewasa, aku yakin kamu punya akal dan kamu bisa menjalaninya kayak gitu. Nah, ini semua tinggal niat kamu, apakah kamu mau jalan kayak gitu. Karena kalau kita terpaku dalam kata tanda kutip stres or depresi kayak gitu, itu membuat kita beku, akhirnya nge-freeze, kayak akhirnya kita nggak bisa ada waktu untuk mau maju kayak gitu. Stop bilang, duh gue stres banget. Menurut aku, walaupun aku kadang sering kayak gitu, cuman aku ngerasa kayak, aduh gue stres deh, tapi kayaknya gue ada solusinya deh kayak gitu. Kayak harus punya solusi gitu. Kita kan hidup dapat masalah, dan Allah tuh nggak ngebakalan ngebiarin kita ya udah terkumpul aja dalam masalah itu. Pasti ada pintu jalan keluarnya kayak gitu. Jadi semoga kamu bisa nemu pintu jalan keluar itu. Semangat kayak gitu. Makan aja teman-teman. Sayang nih aku dari tadi jawab sambil ngeliat makanan, karena sayang banget kalau misalkan melihat makanan nganggur gitu teman-teman. Pertanyaan kedua kali ya.
Oke, pertanyaan kedua ini dari Zahroh. Katanya, maksud dari siap nikah itu gimana sih Kak? Maksud dari siap nikah itu kayak dalam hati dan secara mental kita mampu melakukan itu, kayak gitu, kayak nggak ada kecemasan dan kamu mampu percaya sama pasangan kamu, kayak kayaknya gue kalau sama dia bisa deh jalan berdua, bisa deh hidup bersama kayak gitu. Kalau misalkan masih ada keraguan dalam diri kita, kayak aduh gue mampu nggak ya, kadang ada tuh perasaan kayak aduh gue mampu nggak ya, tapi hati bilang kayak lu mampu, lu bisa, kayak gitu. Kadang otak sama hati kan kadang nggak sinkron kan. Cuman kalau misalkan hati lo udah ngerasa yakin dan ngerasa mampu, dan ketika lu mampu percaya juga sama pasangan lu, berarti itu udah siap. Apapun misalkan kendalanya, misalkan kendala ekonomi, kendala orang tua mungkin, kalau misalkan ada niat di dalam hati untuk pure ibadah sama Allah, pasti jalannya lancar aja sih, kayak gitu. Cuman bukan berarti misalkan nih calon suami belum ada kerjaan kayak gitu, terus kamu dengan kayak oh ya aku siap, aku ini. Cuman kan kita realistis kalau kita hidup itu butuh materi kayak gitu kan, kita butuh uang untuk beli beras, untuk makan kayak gitu kan, belum lagi untuk kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Jadi sebisa mungkin siap secara mental, secara materi, dan secara agamanya juga siap kayak gitu. Karena pernikahan itu separuh agama. Berarti kalau kita udah jadi istri orang, alias jadi seorang istri atau sudah berumah tangga, berarti rumah tangga itu adalah pondasi agama kita kayak gitu. Kalau misalkan kita nemu pondasi yang kurang kokoh, berarti kita juga nggak kokoh dong kayak gitu. Kayak misalkan saling membutuhkan, saling melengkapi kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kamu udah merasa sudah siap untuk itu, berarti kamu siap kayak gitu teman-teman. Ajan dulu. Tiba-tiba satu burger habis aja kan. Nih kita menjilati tangan itu sunnah ya teman-teman. Nih kita harus jeda dulu karena ternyata satu burger aja sudah sangat membuat kenyang teman-teman. Ini masih ada 2 burger lagi dan ini burger yang jumbo, maksudnya yang gede gitu porsinya ya. Jadi kita membakar lemak dulu dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Pertanyaan selanjutnya dari siapa ya? Ini banyak banget soalnya yang nanya. Oke, dari Siti_Ahmad. Kak Zira, menurut kakak cewek tuh memilih cowok wajar gak sih? Menurut aku sih nggak apa-apa. Kalau menurut pendapat Kak Zira gimana? Wajar banget. Gini, cowok aja berhak pilih-pilih kan ke cewek. Masa cewek nggak boleh? Kita kan punya value kita sendiri. Kita tahu mana yang kita butuhkan kayak gitu, mana yang kita mau. Dan kalau misalkan kita mampu ya wujudkan kayak gitu loh. Pilih-pilih cowok tuh sangat wajar banget. Apalagi untuk menikah teman-teman. Menikah itu bukan sehari, 2 hari, 3 hari gitu, tapi selamanya sampai kita meninggal mungkin kayak gitu kan. Ibadah terpanjang, masa kita nggak mau pilih-pilih gitu. Maksud pilih-pilih di sini tuh ya kan kita itu harus menikahi orang yang tepat kayak gitu, dan mencari orang yang tepat itu butuh usaha. Usahanya itu ya kita menyeleksi kayak gitu. Kita perempuan, apalagi perempuan itu menurut aku ya, perempuan itu sebenarnya banyak banget faktor yang dapat merugikan kita ketika kita tidak bisa memilih dengan tepat kayak gitu. Pertama, ketika kita ibaratkan kita akhirnya menikahi laki-laki yang tidak tepat. Akhirnya misalkan bercerai gitu kan, siapa coba yang dirugiin? Pasti yang jelek tuh pasti wanitanya. Benar gak sih? Stigma masyarakat kayak gitu teman-teman. Kita nggak bisa pungkiri kalau perempuan itu cobaannya sebenarnya banyak banget. Walaupun sebenarnya laki-laki pun sama kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai perempuan harus benar-benar memilih laki-laki yang tepat untuk kita. Karena itu kan bakal menjadi imam kita. Masa ibaratkan gini, milih presiden aja harus banyak kandidatnya dan harus ada pemilihan kayak gitu kan. Itu buat memegang ibaratkan negara kita. Rumah tangga itu ibaratkan kan negara kita gitu ya. Dan presiden itu adalah suami alias pemegang kendali. Kalau misalkan kita nggak pilih dengan tepat, nanti kita mau dibawa kemana sama imam kita kayak gitu loh. Jadi bener, perempuan tuh harus pilih-pilih tuh bagus. Kita punya value, kita punya alasan lah untuk memilih kayak gitu. Kayak ya karena saya harus bahagia kayak gitu, dan harus sesuai pilihan kita juga kayak gitu. Jadi wajar, sangat wajar wanita itu memilih kayak gitu.
Next, pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya banyak banget yang nanya sampai bingung, tau gak sih? Kak, dari Nurfika 27. Kak Zira, gimana caranya putusin pacar yang gak mau diputusin? Gimana caranya putusin pacar yang gak mau diputusin? Gimana ya? Kalau menurut aku, putusinnya secara baik-baik. Karena pacaran itu kan secara garis besar aja udah salah sebenarnya kan. Kayak gitu. Tapi kalau misal gimana ya? Soalnya bingung juga, nggak pernah gitu loh, nggak pernah memutuskan pacar terus pacarnya kayak nggak mau gitu, nggak pernah, dan emang nggak pernah juga gitu. Jadi aku mau membahasnya kalau ke ranah agama sih, bilang ke beliau yang nggak mau diputusin itu, ini aku juga nggak tahu ini pacar yang nggak mau diputusin ini cewek apa cowok, tapi ini kayaknya yang nanya cewek ya, Nurfika ya tadi ya, yang nanya cewek, berarti yang nggak mau diputusin cowoknya ya. Yang nggak mau diputusin cowoknya, bilang aja gini, bilang baik-baik kalau misalkan kamu pengen putus untuk menjadi diri kamu yang lebih baik lagi. Kalau misalkan nanti berjodoh pasti bakal dipertemukan kok sama Allah. Kayak mau, kalau kata dokter Habibie juga, mau dia sampai ngejar ke ujung dunia, kalau dia milik saya ya tetap jadi milik saya. Seperti itulah jodoh, kayak gitu. Jadi mau kalian berpencar sampai puluhan tahun, kalau misalkan memang jodoh ya pasti bertemu, kayak gitu. Percaya aja sama Allah. Kalau misalkan kita atau enggak kita putus dulu, nanti kita kembali dalam sebuah pernikahan, kayak gitu. Gituin aja. Oke, next. Oke, dari Nafila LK. Suami pelit sama istri, suami soleh nggak sih kak? Nah ini kenapa kita harus memilih laki-laki yang tepat untuk kita nikahi, agar terhindar dari ini, dari suami yang pelit gitu teman-teman. Tugas suami adalah menafkahi istri dan anak-anaknya, kayak gitu. Jadi sebisa mungkin beliau jangan pelit, harus loyal gitu. Apalagi sama istri sama anak, masa pelit sih? Kayak gitu loh, begitu. Tapi maksudnya ini pelitnya dalam maksud apa nih? Mungkin misalkan kita pandang dari baiknya gitu. Mungkin laki-laki tuh udah memberikan kewajibannya, kayak uang bulanan anak, uang bulanan istri, kayak gitu-gitu. Mungkin misalkan kamu merasa itu kurang, kayak gitu. Itu beda kisah, beda ini. Tapi kan unsurnya ini aku cuman ngelihat dari pertanyaan dari sudut pandang doang kan, kayak gitu. Aku nggak tahu maksud yang dibilang pelit ini apakah benar-benar pelit atau mungkin kitanya yang boros, kayak gitu. Aku juga nggak tahu. Tapi tetap aja suami nggak boleh pelit gitu, karena ya memang udah kewajiban suami menafkahi istri dan anak-anak, membahagiakan mereka, kayak gitu. Dan istri pun sama, sudah sewajarnya kita, sudah kewajiban kita membahagiakan suami, kayak gitu. Gitu teman-teman. Karena Bang Amar tuh loyal banget, bukan ke aku aja, bahkan ke keluarga aku gitu. Next, ayo Kak Zira jadwalin live bareng. Ini dari sahabat Zira dan Daily Zira ya teman-teman. Mau live bareng, nanti kita atur jadwal. Selanjutnya dari Nuraini PR WTSR 7 _ nggak tahu bacanya apa, dari Nuraini aja. Hai Nuraini, dia nanya, Kak gimana sih caranya nyikapin orang yang suka sama kita tapi tuh dia berlebihan banget? Kita menyikapinya dengan baik aja teman-teman. Kita nggak boleh juga merespon sesuatu yang tidak mengenakan gitu, karena kita nggak tahu isi hati orang gitu loh. Kita nggak tahu apa yang ada dalam doa dia gitu. Jadi tegur dengan baik-baik, kayak misalkan kamu tidak nyaman diperlakukan seperti apa atau apa, kamu bilang. Karena kalau misalkan cara nyikapin itu tandanya kamu bingung dan tandanya kamu nggak enakan sama orang tersebut gitu. Nah kita harus membuang rasa nggak enakan itu, karena itu menyulitkan kita sendiri. Akhirnya kamu merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Nah, caranya itu mungkin dia juga ngerasa kamu itu suka-suka aja diperlakukan seperti itu, mungkin karena mungkin kamu belum ngasih tahu ke dia. Makanya harus dikomunikasiin. Kamu obrolin sama dia, kalau aku tuh nggak suka diginiin, aku nggak suka diginiin. Menurut aku kamu terlalu berlebihan. Jujur aja, tapi jujurnya jangan nyakiti hati orang, kayak gitu. Karena kita nggak tahu isi hati orang, kita nggak tahu apa yang kita omongin, karena memang mulutmu adalah harimaumu. Jadi harus hati-hati banget dalam berkata, dan itu pun berlaku sama diri aku sendiri, kayak gitu teman-teman. Kita harus hati-hati juga, tapi yang penting jangan ada sikap gak enakan. Kita harus jujur aja, kayak gitu. Next kita makan lagi deh. Wanginya tuh walaupun perut aku sebenarnya udah kenyang, tapi karena ini ada di depan mata aku, jadi aku tuh nggak tahan untuk memakan mereka, kayak gitu.
Oke, yang selanjutnya ini kita yang dua daging, cuman gak kelihatan karena lumer banget mayonesnya. Tuh teman-teman, ada 2 dagingnya tapi nggak kelihatan karena lumer banget kan. Tapi ini kayaknya lebih maknyos sih dari yang pertama, karena emang dagingnya the best. Oke, bismillah, kita makan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat dagingnya tebal banget kan. Aku nggak tahu kenapa cewek kalau makanan enak pasti ada respon. Yang aku rasa hampir semua cewek tuh gini, gitu. Kayak enak banget gitu. Itu nggak norak kan teman-teman? Itu tuh respon alami, ekspresi kita bahwa kita seneng banget bisa makan makanan enak gitu. Cuman emang kayak mayonnaise-nya banyak banget jadi becek banget ya. Tapi enak banget sih teman-teman. Panggilan Bang Amir suka banget. Soalnya dulu aku kurang suka burger ini karena kayak terlalu banyak mayonesnya gitu loh. Aku pikir rasanya bakal aneh. Dan pas aku cobain enak juga teman-teman. Kita lanjut aja ya kali ya. Selanjutnya, Hidayati, Kazira sehat kan? Alhamdulillah teman-teman, aku sangat sehat walafiat dan mentalku juga sudah sangat membaik teman-teman. Kita lanjut. Kurnia Asih kakek. Kurnia Asih. Sekarang tinggal di mana? Aku tinggal di rumah aku sama Bang Amar. Ini adalah rumah hadiah aku waktu aku ulang tahun kemarin. Dan memang Bang Amar itu sangat baik dan sangat perhatian sama aku. Kayak aku nggak tahu, kayak Bang Amar tuh mungkin sudah merasa dirinya pergi duluan. Jadi dia tuh sudah menyiapkan sesuatu hal yang sangat berguna untuk hidup aku. Kayak gitu teman-teman. Termasuk rumah ini. Sedih deh teman-teman. Oke, selanjutnya dari Indira 24. Gimana rasanya LDR-an dunia dan akhirat Kak Afwan? Rasanya itu nikmat, rasanya nikmat karena hanya aku yang tahu dan hanya Allah yang bisa mendengarkan rintihan hati aku. Nikmat banget, itu cara aku jadi lebih dekat sama Allah. Kita tuh selalu dikasih cobaan tuh memang untuk kita belajar teman-teman. Jadi ini adalah sebuah pembelajaran besar dalam hidup aku. Aku menemukan rasa kehilangan ini tuh sebuah karunia, sebuah hal yang nikmat. Biar aku bisa merasakan ada kasih sayang yang lain, yaitu kasih sayang Allah ke aku. Jadi teman-teman. Gitu. Selanjutnya, ini terakhir aja lah ya. Ini terakhir. Karena udah banyak banget aku ngomong. Kok gue bingung? Banyak banget. Kak, bagaimana caranya menghilangkan rasa panikan? Itu gimana sih? Siva YN. Panic attack itu sebuah gangguan kecemasan berarti ya. Caranya itu harus ke psikolog biar kita bisa nemuin titik-titik kenapa kita bisa kayak gini gitu. Kita tuh diajak untuk diskusi dan menemukan titik temu. Makanya itu kenapa kita tuh jangan pernah malu untuk pergi ke psikolog. Sekarang psikolog udah ke cover BPJS teman-teman. Jadi sangat-sangat murah dan bahkan ada di puskesmas. Ada sebagian yang harganya cuma 30.000 per sesi kayak gitu loh. Jadi jangan pernah malu datang ke psikolog karena kita perlu bukan kita datang ke psikolog bukan berarti kita gila, bukan. Kita tuh harus tahu biar akhirnya kita bisa nyaman dengan apa keadaan kita bisa tahu cara mengatasinya seperti apa. Kayak aku nyampe sekarang bisa sekuat ini, aku nggak sendirian teman-teman. Ada banyak psikolog yang nge-cover aku, ada banyak teman-teman, keluarga. Walau aku pada akhirnya aku yang jalan sendirian, tapi aku ngerasa aman karena di belakang aku tuh ada orang-orang yang sayang sama aku. Dan kadang kita lupa akan hal itu. Kita selalu merasa sendiri, kita lupa kalau ternyata banyak banget kok yang peduli sama kita gitu. Itu yang harus bikin kita sadar kayak gitu teman-teman. Jadi bagaimana cara kita menemukan pemikiran seperti itu? Kita harus ada yang menolong kita. Mental kita itu harus ditolong. Ditolongnya oleh siapa? Yang bertautan dengan hal psikologi. Mental itu ya psikolog atau psikiater kayak gitu. Cuman kalau masih merasa belum butuh obat, kita harus ke psikolog dulu gitu. Jangan langsung ke psikiater karena kita nggak tahu mental kita sebenarnya kayak gimana. Mungkin kita
hanya butuh diskusi gitu kan, mungkin kita hanya butuh meditasi kayak gitu. Jadi kita tuh harus membenahi di mental kita tuh harus step by step, jangan tiba-tiba langsung loncat-loncat kayak gitu, itu malah jadinya memperparah kita kayak gitu teman-teman. Apalagi kalau misalkan kita minum obat yang berhubungan dengan mental, itu kan masuknya ke neuron otak gitu kan. Kalau misalkan kita salah cara kita, itu bisa merusak otak kita kayak gitu. Jadi harus hati-hati banget gitu. Sama mental itu sama kayak penyakit verbal lainnya, kayak misalkan sakit jantung, sakit ini ada obatnya yang tepat kayak gitu. Dan mental pun sama. Jadi kita harus hati-hati, harus benar memperbaikinya gitu teman-teman. Kayaknya pertanyaannya cukup sekian aja, aku juga ngerasa udah banyak banget ngomong. Dan ini belum habis-habis, aku udah kenyang banget. Ternyata mungkin perut aku cocok gaya-gaya ke western gitu, makan roti gitu. Tapi kayaknya 2 jam dari ini juga udah kerebek-kerebek lagi minta nasi. Aku nggak cocok teman-teman makan kayak gini sebenarnya. Aku lebih suka makan nasi kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, nyoba-nyoba aja. Oke, mungkin sekian dari pertanyaan-pertanyaan yang sangat bermanfaat. Maaf nggak bisa jawab semuanya karena memang sangat banyak. Aku cuma melihat sesuatu yang ngeklik di hati aku dan aku bisa menjawabnya. Mungkin dari jawaban-jawaban yang aku utarakan tadi, mungkin ada yang kalian gak satu pemikiran atau ada yang salah atau gimana. Aku minta maaf karena kita sama-sama belajar. Jadi kita sharing aja lah di sini ya, sharing kayak gitu. Aku juga bukan orang yang patut untuk memberi jawaban-jawaban yang bisa kalian penuhi atau bisa kalian ibaratkan kayak aku belum merasa mampu sebenarnya untuk menjawab pertanyaan kayak gini. Cuman karena kalian bertanya sama aku jawab sebisa aku. Kayak gitu teman-teman. Oke, cukup sekian sesi mukbang. Bukan mukbang sih, makan sambil jawab Q&A. Mungkin nanti bakal ada bakal ada sen-sen yang kayak gini juga. Tapi mungkin bakal lebih seru. Dan mungkin aku nanti bakal masak-masak. Kayak gitu. Jadi kalian tetap tungguin aku. Jangan lupa like and subscribe dan nyalain lonceng juga biar kalian tahu updatean video aku selanjutnya. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.